Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku yang ada di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ustadz akan menjelaskan tentang cara menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Untuk memahami informasi dari apa yang kita baca atau dari apa yang kita dengar, kita harus membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan merupakan sebuah pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan pada suatu teks. Menyimpulkan berarti mengambil intisari atau informasi penting, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan sendiri sesuai dengan informasi yang didapat dalam laporan. Langkah-langkah membuat kesimpulan yaitu yang pertama, membaca teks dari awal hingga akhir atau mendengarkan dari awal sampai akhir. Yang kedua, mencatat informasi penting. Yang ketiga, menentukan ide pokok. Yang keempat, menentukan kata kunci. Kata kunci merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain atau informasi lain. Yang kelima, membuat pernyataan sesuai dengan informasi, ide pokok, dan kata kunci secara ringkas. Selanjutnya, mari kita baca teks ini ya anak-anak. Perkembangbiakan generatif dialami tumbuhan berbunga. Organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga. Perkembangbiakan generatif diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Perkembangbiakan generatif setelah penyerbukan akan diikuti dengan pembuahan, yaitu peleburan gamet jantan dan gamet betina. Jika pembuahan berhasil, biji akan terbentuk. Perkembangbiakan generatif menghasilkan biji atau calon tumbuhan baru. Jika ditanam atau jatuh ke tanah, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, setelah membaca teks dari awal sampai akhir, anak-anak selanjutnya adalah mencatat informasi penting pada bacaan ini ya anak-anak. Informasi penting yang didapat yang pertama adalah perkembangbiakan generatif dialami tumbuhan berbunga. Informasi penting yang kedua, organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga. Informasi penting yang ketiga, perkembangbiakan generatif diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Informasi penting yang keempat, perkembangbiakan generatif setelah penyerbukan akan diikuti dengan pembuahan, yaitu peleburan gamet jantan dan gamet betina. Jika pembuahan berhasil, biji akan terbentuk. Informasi penting yang kelima, perkembangbiakan generatif menghasilkan biji atau calon tumbuhan baru. Jika ditanam atau jatuh ke tanah, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, setelah mencatat informasi penting, selanjutnya adalah menentukan ide pokok pada bacaan ini. Nah, ide pokoknya adalah perkembangbiakan generatif dialami tumbuhan berbunga. Setelah menentukan ide pokok, selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Nah, kata kunci pada bacaan ini adalah perkembangbiakan generatif.
Nah, setelah mencatat informasi penting, menentukan ide pokok, menentukan kata kunci, selanjutnya adalah membuat pernyataan atau membuat suatu kesimpulan pada bacaan ini. Nah, kesimpulan pada bacaan ini adalah perkembangbiakan generatif dialami tumbuhan berbunga yang melalui dua peristiwa, yaitu penyerbukan dan pembuahan, serta menghasilkan biji atau calon tumbuhan baru. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang kriteria agar kesimpulan dapat dinyatakan dengan baik. Yang pertama, isi sesuai dengan informasi. Yang kedua, mengandung ide pokok dan informasi penting. Yang ketiga, berisi pernyataan yang dibuat dengan kalimat sendiri. Yang keempat, mengandung kata baku dan kalimat efektif. Kata baku ini adalah kata yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, dan kalimat efektif merupakan kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang menulis teks laporan hasil pengamatan. Nah, untuk menulis teks laporan hasil pengamatan ini anak-anak harus mempertimbangkan waktu, tempat, suasana, hingga proses dari peristiwa atau objek yang diamati. Yang kedua, laporan dibuat sesuai apa adanya dengan apa yang dilihat, fakta, bukan khayalan atau karangan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Ustadz cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.